Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Meninggalkan sholat Jumat sudah menjadi hal biasa bagi sebagian orang, sampai seringkali meninggalkannya. Padahal sholat ini adalah kewajiban yang tidak perlu lagi disangsikan. Seperti yang kita tahu bahwa sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang pria. Lantas apa akibatnya yang akan diterima jika meninggalkan sholat Jumat, sahabat beriman? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah fakta akibat meninggalkan sholat Jumat. Pria wajib tonton versi dari Magenta Islam. Sholat Jumat adalah ibadah yang agung yang dilaksanakan di hari yang mulia. Ia juga merupakan syiar Islam yang besar, hukumnya fardu ain bagi lelaki muslim. Oleh karena itu, meninggalkan sholat Jumat merupakan perkara yang fatal. Sebab ada ancaman yang berat bagi seseorang yang meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat bagi laki-laki ialah wajib, karena sholat Jumat seperti halnya sholat 5 waktu. Pernyataan ini didasarkan dari sebuah dalil yang bisa kita lihat di Al-Quran yang sudah disepakati oleh para ulama. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dengan penjelasan sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Masih penasaran apa akibatnya? Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sholat Jumat dikatakan sah apabila jamaahnya minimal 40 orang. Biasanya dilakukan di masjid yang sanggup menampung banyak orang. Hadis Rasulullah SAW yang membahas mengenai kewajiban sholat Jumat juga menjelaskan bahwa Jumatan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah. Selain ada 4 golongan, yakni budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Dan di antara uzur yang menyebabkan bolehnya meninggalkan sholat Jumat adalah adanya penyakit. Al-Mardawi rahimahumullah dalam kitab Al-Insaf mengatakan, diberi uzur untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat bagi orang yang sakit tanpa ada khilaf di antara ulama. Demikian juga diberi uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat Jumat ketika ada kekhawatiran terkena penyakit. Orang yang mendapati kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ada kemudahan baginya untuk tidak menghadiri sholat Jumat, sebagaimana kaidah fikih yang disepakati para ulama. Diberi uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat Jumat bagi orang yang sakit tanpa ada khilaf di antara ulama. Maka boleh bagi mereka yang sakit atau kekhawatiran terkena penyakit tidak pergi untuk sholat Jumat ya sahabat beriman. Dan orang yang tidak menghadiri sholat Jumat baik karena uzur maupun karena sengaja wajib baginya untuk sholat duhur 4 rakaat. Maka sahabat beriman, bagi mereka yang dalam kondisi sehat kemudian balas melakukan sholat Jumat, maka ada ancaman besar yang menunggunya. Sahabat beriman, apa kiranya akibat yang diperoleh orang yang tidak menghadiri sholat Jumat? Adakah hadis yang menerangkan hal tersebut?
Sholat Jumat adalah sholat yang wajib bagi orang yang tidak memiliki uzur. Barang siapa meninggalkannya, ia terjerumus dalam dosa besar. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkannya, hatinya akan tertutupi dan ia termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, keduanya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau memegang tongkat di mimbarnya, "Hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, atau jika tidak Allah akan menutupi hati-hati mereka. Kemudian mereka benar-benar akan tergolong ke dalam orang-orang yang lalai." Hadis riwayat Muslim nomor 865. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap sholat tersebut, Allah akan tutupi hatinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1052, An-Nasai nomor 1369, dan Ahmad 424. Ini akibat yang menimpa hati. Musibah ini lebih bahaya dari akibat yang menimpa jasad atau kulit seseorang. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa hendaklah orang-orang yang sering meninggalkan sholat Jumat segera menghentikan kebiasaan mereka itu, atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Pada prinsipnya, seorang laki-laki atau suami itu diutamakan untuk sholat berjamaah di masjid. Namun jika berada di rumah, ia harus menjadi imam sholat bagi istri dan anak-anaknya. Karena suami di rumah adalah pemimpin atau kepala keluarga dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala semisal orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan hukuman duniawi hendaklah ulil amri memberi hukuman pula bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur agar mencegah tindak kejahatan mereka. Hendaklah setiap muslim bertakwa kepada Allah Ta'ala. Janganlah sampai ia melalaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Jika seseorang lalai dalam demikian, maka ia akan menuai petaka dari Allah Ta'ala. Jagalah perintah Allah, niscaya pahala Allah akan diraih. Dan Allah akan beri karunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Salat ini memiliki banyak keutamaan sehingga wajib untuk dilaksanakan. Keutamaan sholat Jumat berkaitan dengan dilakukannya pada hari Jumat itu sendiri. Pada dasarnya sahabat beriman, hari Jumat dikenal sebagai penghulunya hari atau Syaidul Ayam. Karena itulah hari Jumat menjadi hari yang istimewa bagi umat Islam. Selain itu, Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat dan juga dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat pula. Lebih dari itu, dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga serta proses terjadinya kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat pula. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Aus bin Aus. Pada hadis tersebut dinyatakan bahwa hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena hari tersebut menjadi pertama Nabi Adam diciptakan juga diwafatkan. Selain itu pada hari tersebut juga disebutkan akan ditiupkannya sangkakala pertama dan yang kedua. Penjelasan lain juga mengatakan pada hari Jumat adalah hari yang paling mustajab untuk berdoa. Dan bahkan dosa-dosa pun akan diampuni hingga hari Jumat selanjutnya. Utamanya jika umat muslim bertaubat dan banyak melakukan istighfar di hari tersebut, maka memperbanyak sholawat adalah pilihan yang terbaik. Seperti pada hadis yang dinyatakan oleh Abu Umamah dari Rasulullah SAW yang menyatakan untuk memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya sholawat dari umat Nabi akan diperlihatkan padanya ketika hari Jumat. Dan siapapun yang banyak bersolawat di hari Jumat maka akan menjadi orang yang dekat dengannya ketika hari kiamat nanti. Sudah siapkah kalian sahabat beriman?
Sunnah lainnya juga seringkali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membaca surat Al-Kahfi. Untuk rentang waktunya sendiri dimulai dari terbenamnya matahari pada hari Kamis sebelumnya hingga terbenamnya matahari pada hari Jumat itu tadi. Masih berani meninggalkan sholat Jumat, wahai sahabat beriman? Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.